Baik, pada kesempatan ini saya akan uh, mempresentasikan proposal tesis yang telah saya ajukan dengan judul Pengaruh Analisis Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana terhadap Likuiditas dan Profitabilitas Bank pada Perbankan di Negara Timor Leste. Latar belakang masalah, di sini proposal tesis saya terdiri dari 3 bab, di mana bab pertama 1.1 membahas tentang latar belakang masalah. Pada umumnya sektor perbankan merupakan institusi keuangan yang berperan sebagai perantara keuangan dari pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Fungsi bank dalam suatu negara merupakan alat suatu negara untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter, untuk membantu pemerintah dalam mengatur dan memelihara kestabilan nilai mata uang domestik, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, agar mampu berkembang sesuai dengan fungsinya, maka pihak bank perlu menetapkan strategi. Kehadiran lembaga keuangan bank di negara Timor Leste, yaitu bank-bank asing yang terdiri dari Bangku Nasional do Komersiu de Timor Leste, BNZL, Bank Mandiri, Bank Anjet, Bank BNU atau Bangku Nasional Ultramarinus, serta Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Kehadiran bank-bank asing tersebut mengakibatkan adanya persaingan yang semakin ketat di industri perbankan Timor Leste. Persaingan tersebut timbul karena banyaknya bank yang beroperasi tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Selain itu juga kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya jasa perbankan dalam kehidupan, sehingga menuntut bank-bank komersial yang beroperasi untuk mampu menetapkan strategi yang dapat memotivasi masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa perbankan. Strategi yang dimaksud adalah strategi penetapan tingkat suku bunga, baik suku bunga simpanan maupun suku bunga kredit. Lembaga perbankan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian suatu negara karena memiliki fungsi intermediasi atau sebagai perantara antara pemilik modal dengan pengguna dana, menurut Bambang Sudiatno tahun 2008. 1.2 membahas tentang rumusan masalah berdasarkan judul proposal tesis saya, maka rumusan masalahnya terdiri dari 5. Yang pertama, apakah strategi penghimpunan dana berpengaruh terhadap likuiditas pada bank-bank yang beroperasi di negara Timor Leste? Yang kedua, apakah strategi penyaluran dana berpengaruh terhadap likuiditas bank-bank yang beroperasi di negara Timor Leste? Yang ketiga, apakah strategi penghimpunan dana berpengaruh terhadap profitabilitas bank pada bank-bank yang beroperasi di negara Timor Leste? Yang keempat, apakah strategi penyaluran dana berpengaruh terhadap profitabilitas bank pada bank-bank yang beroperasi di negara Timor Leste? Dan yang kelima, apakah likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank-bank yang beroperasi di negara Timor Leste? 1.3 tujuan penelitian ada 5, yaitu yang pertama untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh strategi penghimpunan dana terhadap likuiditas bank. Yang kedua, untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh strategi penyaluran dana terhadap likuiditas bank. Yang ketiga, untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh strategi penghimpunan dana terhadap profitabilitas bank. Yang keempat, untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh strategi penyaluran dana terhadap profitabilitas bank. Dan yang kelima, untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas bank. Manfaat dari penelitian ini sendiri terdiri dari 3, yakni pertama manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktisi, dan yang ketiga manfaat kebijakan. Bab 2, tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka yang pertama dibahas adalah penelitian terdahulu. Di sini peneliti menggunakan beberapa referensi dari beberapa penelitian terdahulu, yakni penelitian yang dilakukan oleh Navi SK dan Iramani R tahun 2017 dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh gizi good corporate governance, capital adequacy ratio, loan deposit ratio, dan non-performing loan pada profitabilitas bank di Indonesia. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Bambang Sudiatno 2011 dengan tujuan untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga, BOPO, KAR, dan LDR terhadap kinerja keuangan pada sektor perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia atau BI. Peneliti yang menggunakan laporan keuangan bank sebagai sampel dengan menggunakan teknik
analisis MRE diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang positif antara DPK, BOPOKAR, dan LDR terhadap kinerja keuangan bank pada tingkat kepercayaan 5%. 2.2 landasan teori, yaitu teori mengenai strategi penghimpunan dana. Setiap bisnis yang menggunakan strategi adalah memfokuskan perhatian pada konsumen. Strategi penghimpunan dana bank yang dilakukan oleh bank bertujuan untuk memenuhi dana yang cukup menurut Ulfi Chandra Dwi Pangestu 2018. Strategi yang digunakan oleh bank untuk memperoleh sumber dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk dana pihak ketiga yang bertujuan untuk mengembangkan usahanya itu strategi promosi Kashmir tahun 2018. Yang kedua, strategi penyaluran dana menurut Herbert dan Dereski dibagi menjadi strategi pengembangan, strategi pemantapan, serta strategi perubahan. Teori likuiditas, suatu bank dapat dikatakan liquid apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua utangnya, terutama utang-utang jangka pendek. Kashmir 2018 halaman 45. Likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya yang harus segera dibayar. Kewajiban tersebut sering diartikan sebagai utang. Taswan tahun 2013 halaman 96. Likuiditas juga mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek bank dengan melihat aktiva lancar yang dimiliki suatu bank terhadap utang lancar. Hanafi tahun 2020 halaman 77. Teori profitabilitas, tujuan akhir yang ingin dicapai suatu bank yang terpenting adalah memperoleh laba atau profitabilitas yang maksimal. Kashmir 2012 halaman 196. Profitabilitas merupakan suatu ukuran untuk menilai kemampuan bank dalam mencari keuntungan sesuai target serta memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu bank. Menurut Kashmir tahun 2012 halaman 196. Konsep pemikiran teoritis, di sini ada 5 hipotesis. Hipotesis yang pertama, strategi penghimpunan anak panah yang pertama menunjukkan bahwa strategi penghimpunan dana berpengaruh terhadap likuiditas. Anak panah yang kedua, strategi penyaluran dana berpengaruh terhadap likuiditas. Yang ketiga, strategi penghimpunan dana berpengaruh terhadap profitabilitas. Yang keempat, strategi penyaluran dana berpengaruh terhadap profitabilitas. Dan yang kelima, likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas. Hipotesis merupakan suatu dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu fenomen dan akan diketahui kebenarannya melalui suatu penelitian. Sugiono tahun 2006 halaman 306. Sesuai dengan kerangka pemikiran di atas, maka pengajuan hipotesisnya adalah hipotesis yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan antara strategi penghimpunan dana terhadap likuiditas. Hipotesis yang kedua, terdapat pengaruh penyaluran dana terhadap likuiditas. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh positif strategi penghimpunan dana terhadap profitabilitas. Hipotesis keempat, terdapat pengaruh strategi penyaluran dana terhadap profitabilitas. Hipotesis kelima, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan likuiditas terhadap profitabilitas. Bab 3, metode penelitian rancangan. Yang poin pertama pada bab 3 adalah rancangan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah survei yang menggunakan kuesioner yang berbentuk primary research dengan menggunakan data primer dan bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai kegiatan yang berlangsung di bank. Penelitian ini bersifat cross-seksional karena penelitian ini dilakukan pada saat tertentu untuk mengkaji variasi antar sampel. Penelitian ini juga berupa penelitian explanative riset karena bertujuan menjelaskan strategi penghimpunan dana dan penyaluran dana terhadap likuiditas dan profitabilitas. Poin kedua, ruang lingkup penelitian. Penelitian ini hanya akan dilakukan pada bank-bank asing yang beroperasi di negara Timur Leste atau bank-bank komersial yang beroperasi di negara Timur Leste yang terdiri dari Bank Anjet, Australian New Zealand Bank, Bank Mandiri, KLN di Timor Leste, Banco Nasional Ultramarino atau BNU, Banco Nasional do Comercio de Timor Leste, BNZTL, dan Bank Rakyat Indonesia, BRI. Identifikasi variabel. Variabel independennya itu ada 2, strategi penghimpunan dana dan strategi penyaluran dana. Variabel dependennya itu profitabilitas, variabel interveninya itu likuiditas. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi di negara Timor Leste. Ini terdiri dari 5 bank komersial,
di mana penelitian ini akan menggali informasi tentang situasi sosial setempat yang mengangkut strategi penghimpunan dana, penyaluran dana, tingkat likuiditas, serta tingkat profitabilitas yang dicapai masing-masing bank. Sampel pada penelitian ini adalah pihak manajemen bank, terutama pihak-pihak yang berfungsi sebagai pengambil keputusan, yakni general manager dan manajer pada masing-masing kantor cabang pada 5 bank komersial yang beroperasi di negara Timor Leste sebanyak 30 orang dengan metode pengambilan sampel adalah sensus. Jadi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan sumber datanya adalah data primer yang diperoleh melalui metode survei. Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini berupa regresi linear berganda. Dengan persamaannya seperti yang tertera dalam share screen saya. Baik demikian presentasi proposal penelitian yang saya ajukan. Atas perhatian semuanya, saya ucapkan terima kasih.